Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan coba untuk melanjutkan kembali mata kuliah Histoteknologi, khususnya di subbab artefak in histopatologi atau artefak dalam pembuatan sediaan mikroskopis. Kalau kita lihat dari pengertian artefak sendiri, artefak adalah suatu kecacatan atau suatu distorsi atau sesuatu yang tidak diharapkan muncul pada sediaan mikroskopis. Jadi kalau kita ingin membuat jaringannya itu bagus, kemudian kita lihat retakan, itu bisa disebut dengan kecacatan atau distorsi. Atau bisa jadi ketika kita buat suatu jaringan, katakanlah jaringan A, tiba-tiba ada muncul jaringan lain. Itu pun disebut dengan artefak. Nah, kenapa bisa terjadi artefak seperti itu? Artefak yang terjadi pada sediaan mikroskopis dapat terjadi mulai jaringan tersebut diambil hingga jaringan tersebut ditutup dengan objek las. Tahapannya mulai dari prefiksasi artefak, fiksasi artefak, tisu prosesing artefak, embedding artefak, mikrotomi artefak, sampai dengan staining. Itu bisa menyebabkan yang terjadi artefak atau ketidakharapan yang muncul pada pembuatan sediaan. Untuk prefiksasi artefak sendiri, tadi sudah saya sebutkan, ini adalah bagian awal kerusakan atau kecacatan yang terjadi pada pembuatan sediaan, di mana prefiksasi artefak ini bisa terjadi pada saat biopsi, pada saat transfer, atau pada saat pemotongan. Jadi ada biopsi, transfer artefak, ataupun gross artefak. Tapi hati-hati dengan proses pematangan jaringan yang dulu pernah saya sebutkan atau jalur pembuatan sediaan. Gross ini bisa ditempatkan di awal, sebelum fiksasi, atau di tahapan setelah fiksasi. Nah, kalau artefak gross yang terjadi ini, itu saya sebutkan terjadi sebelum difiksasi. Karena maksudnya ke prefiksasi. Hati-hati, ada berapa penyebabnya atau berapa tahapan yang sedikit berbeda. Yang pertama adalah head damage atau kerusakan akibat panas. Kerusakan panas itu bisa terlihat di sepanjang margin biopsi bedah atau di sepanjang pinggiran dari jaringan tersebut. Jaringan akan terlihat warna yang lebih kuat pada bagian sisinya atau marginnya, dan inti ataupun sitoplasma akan kehilangan detailnya. Jadi kromatinnya, anak intinya, dan sebagainya itu tidak akan terlihat dengan jelas. Jika ada jaringan ikat di sana, dia akan menggumpal karena efek dari panas tersebut, dan jika ada jaringan kelenjar hadir di sana, akan terjadi vakuolisasi atau lubang-lubang. Ketika proses pengambilan jaringan dengan teknik pemanasan, denaturasi dan dehidrasi protein itu dapat terjadi sehingga terjadi koagulasi dan juga kondensasi, dan hal ini menyebabkan meningkatnya sifat asidofilia dari jaringan ikat. Itulah kenapa warna akan terlihat lebih merah. Hal ini bisa saja terjadi pada jaringan-jaringan yang dibiopsi atau diambil atau dibedah dengan teknik pemanasan. Seperti kalau kita mengenal adanya hitan laser gitu. Itu sebenarnya bukan hitan laser, tapi jaringan yang dipotong menggunakan kawat panas. Nah, ketika kita potong dengan menggunakan kawat panas tadi, itulah penyebab terjadinya kerusakan pada jaringan. Kalau untuk kasus-kasus tertentu seperti pendarahan yang berlebihan, sulit untuk dibedah dengan teknik biasa, maka teknik head damage ini atau teknik pemanasan ini sering dilakukan untuk proses pembiopsian tersebut. Berikut adalah gambar dari jaringan yang mengalami kerusakan akibat pemanasan ketika kita mengambil jaringan tersebut. Di sini terlihat pada margin atau pada sisi jaringan warnanya lebih merah, lebih terang dibanding dengan yang di bawahnya. Kita melihat adanya rongga-rongga pada bawah jaringan ini, jaringan epitel berlapis ini ya, itu ada rongga-rongganya. Ini adalah jaringan yang hilang akibat pemanasan, yaitu kelenjar-kelenjar tadi itu hilang. Oke ya, jadi kalau kita perbesar di sini intinya nggak akan kelihatan jelas. Sitoplasma sudah mulai tidak kelihatan jelas batasan satu dengan lainnya. Nah, hal ini terjadi karena kerusakan akibat panas. Selanjutnya ada kelas artefak. Kalau kelas artefak ini dalam keadaan segar, beberapa jaringan seperti kelenjar getah bening itu sangat rentan terhadap kerusakan akibat alat bedah atau instrumen bedah lainnya, pinsetka,
dan lain sebagainya. Nah, artefak ini biasanya terlihat di pinggiran spesimen dan biasanya di area lokal dan kecil. Jadi kalau kita lihat, ini ada gambaran yang isinya itu adalah sel-sel PMN atau sel-sel inflamasi. Jadi ketika jaringan tersebut dipotong dengan alat yang rusak, misalnya forceps yang tidak tajam dan sebagainya, maka akan terjadi pengumpulan sel darah putih atau sel PMN di sini. Nah, baru itu akan ke bawah. Ke bawah ini tergantung dari jenis pemotongannya dan sebagainya, tapi biasanya terjadi pada awal, pada sisi ketika pisau itu menyentuh. Kenapa tidak sampai merata? Karena pisau merata semua. Ini karena semua sudah terkonsentrasikan. Ketika sudah terkonsentrasikan, kemudian sistem dalam tubuhnya atau koordinasi dalam tubuh udah hilang, maka tidak akan tertarik lagi. Dia akan menarik ke bagian yang ada dekatnya, sekitarnya. Oke ya. Nanti Anda bisa pelajari lagi jaringan penghubung, jaringan ikat yang pernah saya jelaskan di semester sebelumnya. Bagaimana lokasi dari sel darah putih yang ada dalam darah, dia tidak serta-merta langsung masuk ke sana. Itu pun tergantung dari pembuluh darahnya. Selanjutnya, biopsi artefak juga bisa terjadi karena kerusakan senyawa kimia. Misalnya pencucian. Jadi jaringan dicuci nih dengan disinfektan dan sebagainya. Nah, ketika dicuci, dia tidak langsung masuk ke larutan fixatif. Dia bisa menyebabkan perubahan kimiawi dalam sel. Jadi kalau kita lihat di sedian ini, di gambaran kiri yang warna merah ini, itu terjadi karena jaringan terlalu lama terendam dalam larutan yang bersifat asam. Sedangkan yang kanan, ini kebalikannya. Dia terlalu lama terendam dalam larutan yang basah. Jadi kita pastikan, jangan sampai ada larutan kimia yang bisa merusak jaringan sebelum dia masuk ke larutan fixatif. Kemudian ada gel foam artefak. Gel foam artefak ini itu adalah artefak yang terjadi karena penggunaan gel film ataupun gel foam penyerap yang terbuat dari gelatin dalam bentuk film tipis atau spons. Itu biasa digunakan untuk mengontrol pendarahan pada berbagai prosedur bedah. Nah, bedah tersebut mungkin ditemui pada bagian permukaan spesimen. Busa gelatin memiliki penampilan yang khas dengan dinding gelatin sedikit basofil dengan berbagai ketebalan dan terlihat ruang yang terdistorsi, tersebar acak-acakan yang mungkin mengandung darah atau jenis sel lain. Biasanya tidak ada reaksi jaringan terhadap kehadiran bahan ini. Namun, kalau kita lihat, itu tidak kita harapkan karena bisa saja dia mengganggu mulai dari ketebalan dan sebagainya. Nah, kita lihat gambarnya seperti apa gel foam artefak ini. Gel foam artefak akan terlihat seperti ini. Kita melihat ada serat-serat yang terdistorsi, tidak ada intinya dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan gel foam artefak. Saya ambil contoh misalnya seperti ini kasusnya. Seorang pasien mengalami pendarahan pada bagian payudaranya. Kemudian pasien tersebut menutup dengan kapas. Ketika terjadi proses pengeringan atau dia tetap tahan luka tersebut dengan kapas, kemudian dia datang ke dokter dan dokter meminta untuk dibedah. Sambil menunggu waktu pembedahan, dia tutup dengan kapas tuh. Nanti ketika dibedah, nah itu kadang-kala ada kapas yang sudah nempel dan sulit untuk dibersihkan. Dikhawatirkan nanti ada yang hilang kalau terlalu dibersihkan. Makanya harus diangkat dan dilakukan pembuatan sediaan jaringan. Nah, itu yang sering terjadi ya. Karena dulu saya pernah mendapatkan potongan tubuh manusia, khususnya di mamae, itu ada kapas di bagian dalam. Jadi si payudara itu udah rusak. Kemudian sudah ada luka di dalamnya, dimasukin tuh sama pasien kapas. Dia sumpal tuh payudaranya atau lubangnya. Nah, tidak kelihatan ketika kita buka, baru kelihatan ada kapas di situ. Oke ya, nah artefak itulah akan terlihat gambar seperti ini. Selanjutnya ada postmortem change. Ini adalah perubahan degeneratif dimulai sesaat ketika jaringan hilang pasokan darah yang efektif. Jadi ketika kita ambil jaringan tubuh seorang, maka akan kehilangan koordinasi, akan kehilangan pasokan darah dan sebagainya. Nah, ketika sudah mulai kehilangan koordinasi, sudah hilang pasokan darahnya, tidak ada aliran karena otot sudah hilang fungsinya, jantung tidak mau memompa, atau sudah hilang tuh jalur kepada jantungnya, maka akan terjadi proses otolisis. Otolisis itu diproduksi oleh enzim hidrolitik
yang dilepaskan ketika membran lisosom itu pecah. Jaringan yang mengalami lisis ini biasanya menunjukkan pignotik pada inti, karyoreksis, dan juga karyolisis untuk berbagai tingkat bersamaan dengan terbentuknya vakuola, parasitoplasma, dan juga disintegrasi struktur jaringan. Dia sudah mulai hancur. Anda pelajari lagi tentang adaptasi sel yang sebelumnya saya pernah pelajari. Ada ciri-ciri pignotik, karyoreksis, dan karyolisis. Oke ya, nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Mikroorganisme bisa juga kita temukan dalam sediaan tersebut, di mana mikroorganisme yang ada di sana itu bisa berasal dari flora normal di dalam tubuhnya, seperti pada saluran pencernaan, di serviks, dan sebagainya, atau kontaminasi dari berbagai sumber setelah dia mati, atau ketika jaringan tersebut diangkat. Misalnya media untuk transfernya, kemudian wadah untuk memindahkannya, dan sebagainya, itu ada kotoran bakteri, dia bisa mengkontam. Nah, organisme ini terwarnai dengan hematoxylin walaupun rendah intensitasnya atau warnanya agak pucat. Gimana solusinya? Solusinya itu adalah simpan di suhu 4 derajat ketika kita lakukan pembedahan. Atau segera lakukan fiksasi. Jika tidak ada, ya segera simpan di suhu 4 derajat. Dan tidak boleh disimpan di freezer atau di beku, karena bisa menyebabkan artefak lainnya. Oke ya. Nah, kalau yang lain-lainnya tadi yang sebelumnya itu kita sebutkan heat damage, solusinya udah Anda tidak perlu gunakan pisau panas. Kalaupun terpaksa, ya sudah, mau nggak mau hasilnya akan seperti itu. Oke ya, jadi Anda harus pastikan tingkat kesalnya di mana, jangan sampai posisi TLM adalah posisi yang salah terus. Oke ya, kalau tadi heat damage, kemudian kita lanjut dengan artefak, gimana solusinya? Gunakan pisau yang lebih tajam dan sebagainya. Postmortem, pastikan kita dinginkan kalau tidak ada alat fiksatif. Ya, karena ada waktu di mana jaringan tersebut akan lisis dengan sendirinya. Dulu pernah saya bahas tentang tahapan fiksasi. Ini adalah gambaran postmortem change. Kita bisa melihat ada sel yang karyolisis, tidak kelihatan intinya. Kemudian kita melihat ada sel yang intinya pekat atau pignotik. Nah, kita bisa melihat adanya bakteri yang intensitasnya rendah di sini. Kita ada postmortem change. Selanjutnya ada desquamasi atau desquamation. Ini adalah penumpukan sel-sel epitel yang merupakan tanda awal autolisis. Jadi kita bisa melihat nih, kalau sel itu udah mulai menumpuk epitelnya, itu udah mulai autolisis. Sudah mulai melepas desquamasi itu. Jaringan hati yang mengalami proses autolitik itu ditunjukkan dengan saluran empedu yang besar akibat terlepasnya desquamasinya epitel kolumnar. Jadi desquamasi itu terlepas. Jadi kita bisa lihat di sini ada yang terlepas epitel kolumnarnya sehingga dia membesar areanya. Nah, itu disebut dengan desquamasi yang terjadi karena telat terfiksasi, dan itu kesalahan terjadi pada tahap prefiksasi. Ya. Kemudian spesimen marking dye ini adalah pewarna yang dipakai untuk menandai. Jadi ada kalanya patolog itu atau dokter bedah memberikan tanda khusus untuk posisi tertentu dan sebagainya. Nah, penanda dari sisi jaringan ini kadang-kala menggunakan berbagai pewarna seperti tinta India, tinta Cina, perak nitrat, Asian blue atau Asian green, ataupun pewarna lainnya. Nah, ketika dipakai itu sebagai penandanya, jadi bedah pinggirnya dipulas itu dengan penanda tadi, diteteskan atau pakai kapas ya, ditempel-tempel tadi. Nah, itu bisa meresap. Nah, ketika dia meresap masuk ke dalam, itu menjadi artefak yang gak sulit kita hilangkan dan mengganggu dalam proses pembacaan. Jadi, bagaimana solusinya? Solusinya agak sulit kalau kita sebutkan untuk mencuci lama, karena dia merekat. Solusinya ya, menggunakan tinta itu harus baik. Tidak terlalu banyak, cukup terlihat. Nah, cukup terlihat sehingga tidak masuk ke dalam jaringan tersebut. Selanjutnya, kita harus memotong atau memindahkan jaringan yang besar. Nah, kalau kita punya jaringan besar, katakanlah ini belum terfiksasi ya, kita punya jaringan besar. Dimensi jaringan tersebut memungkinkan penetrasi cepat terfiksasi jika kita potong tipis-tipis. Spesimen besar itu harus diangkut dengan cepat ke laboratorium untuk memungkinkan grossing segera dilakukan.
Baik lagi, konsep saya adalah grossing baru fixatif. Kita segera angkat tuh, bawa jaringan besar ke laboratorium, grossing, cek semuanya, baru kita fixatif. Kalau di Indonesia beda lagi ya, fixatif dulu sambil di grossing atau difiksasi, di slicing, potong tipis-tipis namanya, itu slicing, potong tipis-tipis 5 mm, rendam, baru di grossing. Konsep saya adalah grossing baru di fixatif. Dan ketika di sini tidak dapat dilakukan grossing, ya, maka harus dilakukan proses tipis terlebih dahulu. Jadi saya ulang, tipis-tipis, baru fixatif, baru grossing. Kalau yang idealnya adalah segera bawa grossing, fixatif. Nah, itu yang konsep grossing dulu baru fixatif. Selanjutnya adalah memperlakukan spesimen itu dengan baik. Karena ada beberapa spesimen itu rapuh. Sehingga kalau kita memperlakukan spesimen tersebut dengan baik, kita harapkan spesimen yang rapuh tadi tetap utuh. Jangan sampai yang membawa jaringan tersebut itu keras dan sebagainya, kasar dan sebagainya, sehingga menyebabkan jaringan menjadi pecah atau hancur ketika sampai ke lab. Nah, ini terjadi pada laboratorium yang tidak memiliki alat untuk proses atau untuk pemotongan ataupun lab PA, tapi dia menerima sampel jaringan. Jadi Anda bisa lihat ada beberapa rumah sakit tuh menerima sampel jaringan tapi tidak punya lab PA. Bisa dia dibawa. Nah, dikhawatirkan kalau jaringan yang rapuh tadi tidak bagus membawanya, dia akan hancur, seperti sumsum tulang misalnya. Spesimen dia dapatkan dari rumah sakit A, dibawa ke rumah sakit B yang jaraknya 4 jam perjalanan. Membawanya tidak baik, sampai rumah sakit B bisa hancur. Nah, itu terjadi kesalahan pada saat proses prefiksasi. Ya. Kemudian memilih kaset. Nah, ini konsepnya grossing dulu, baru fixatif. Ya, grossing dulu baru fiksasi adalah memilih kaset. Jadi kita pilih kaset yang sesuai untuk jenis spesimen yang akan diproses. Fragmen jaringan, bagian-bagian jaringan itu bisa menyusut ketika proses, dan jika lubangnya terlalu besar, fragmen bisa lolos. Bisa lolosnya ke reagen, atau lebih parahnya jika lolos ke kaset yang lain. Nah, itu parah. Makanya kita harus pastikan bahwa kasetnya sesuai. Baik lagi ya, konsepnya adalah grossing dulu di sini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, contoh kasusnya adalah kuret. Hasil kuret wanita itu dia jaringan compang-camping, jaringan yang tidak beraturan, kecil-kecil. Nah, itu dimasukkan ke dalam kaset, kemudian diproses, difiksasi, dimatangkan. Itu untuk yang kuret. Ya, hati-hati untuk kerokan-kerokan itu bentuknya compang-camping. Jadi kita pilih kaset dengan baik. Selanjutnya masih gross artefak. Ini adalah bantalan busa atau pad, biasanya seperti itu. Biasanya dimasukkan ke dalam kaset jaringan dari plastik. Kalau kita kembali membahas tentang proses embedding, ada berapa jenis wadah untuk proses. Ada yang base mode berasal dari plastik, yang biasanya dipakai untuk proses sekalian. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kaset seperti itu, kemudian jaringannya kecil-kecil, itu biasanya suka dikasih pad bantalan untuk mencegah spesimen tersebut keluar. Nah, pad itu akan menekan jaringan ketika kaset ditutup. Ya, Anda bayangkan pad itu busa tuh, busa dijepit di antara dua busa, ya, jaringan di antara busa tersebut itu disimpan, ditutup. Jadi di kasetnya alasnya kasih busa, simpan. Jaringan tutup lagi. Dengan busa tutup kasetnya, dia akan tertekan. Nah, kalau spesimen tersebut belum terfiksasi, atau kalau konsepnya fiksasi dulu itu masih terfiksasi sebagian, maka jaringan yang segar tadi atau yang masih lunak tadi itu akan tertekan. Dan ketika tertekan akan menyebabkan arsitektur jaringan itu menjadi permanen dan tidak berubah ketika diproses selanjutnya. Nah, artefak dapat dihindari jika bantalan tidak digunakan sampai jaringan benar-benar terfiksasi. Jadi pastikan kalau yang bagus seperti ini kita fiksasi dulu. Fiksasi baru kita masukkan ke dalam kaset. Oke ya. Baru kita lakukan proses. Walaupun disebutkan tetap grossing dulu. Karena kita ukur panjangnya dan sebagainya.
Atau bisa saja kita bungkus spesimen dengan kasa atau kertas lensa. Nah, di Indonesia jarang kita menggunakan batalan busa atau PET tadi. Biasanya kita menggunakan kertas saring atau kertas lensa. Dibungkus, dilipat seperti membungkus obat racikan, kemudian masukin ke dalam kaset. Tapi hati-hati, kalau konsepnya Anda browsing dulu, harus benar-benar longgar. Kalau agak sulit untuk memastikan dia longgar atau tidak ada tekanan, fiksasi saja terlebih dahulu. Nah, sebagai ciri-cirinya, ciri-ciri dari biopsi PET artefak ini terdapat ruang segitiga yang terlihat dalam jaringan, marginnya eosinofilia paling agak terang, inti sel merapat pada sisi daerah yang tertekan. Kita akan lihat gambarnya seperti apa. Ini yang kita tunjukkan oleh alat panah. Bentuknya segitiga, bisa tertekan dan warnanya lebih merah, lebih terang. Ya, ini nggak begitu kelihatan. Namun kalau di mikroskopis atau di mikroskop bisa kita lihat ini lebih terang. Itu adalah kesalahan akibat biopsi PET. Selanjutnya ada spesimen to spesimen contamination atau kontaminasi spesimen dari tempat lain. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini bisa terjadi karena ketika kita potong gross, itu pisau bedahnya tidak bersih. Yang kedua, baki juga tidak bersih. Kemudian kaset tidak bersih, atau floating yang tidak bersih. Nah, untuk floating ini nanti kasusnya di proses mikrotomi. Pewarnaan yang masih mengandung sisa jaringan atau sel itu pun sama. Kasus nomor 4 itu kesalahan terjadi di mikrotomi. Yang kelima terjadi di staining. Untuk yang gross artefak di nomor 1, 2, dan 3. Dan bisa ditambah dengan kesalahan pada menggunakan kaset yang tidak baik tadi. Jadi kaset yang tidak baik, lubangnya besar, fragmen jaringan itu keluar dan masuk ke dalam jaringan lain. Itulah yang menyebabkan spesimen to spesimen contamination. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Anda baca literatur lainnya karena sangat banyak artefak untuk prefiksasi. Nanti silakan Anda komen, bertanya di kolom komentar di e-learning. Nanti kita akan diskusi sana. Selamat belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.